Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini, kita akan belajar matematika kelas 5, hubungan kecepatan, jarak, dan waktu tempuh. Kecepatan bisa dikatakan adalah perbandingan antara jarak dan waktu tempuh. Lalu, apa itu jarak dan apa itu waktu tempuh? Kita perhatikan penjelasan berikut ini. Sebuah bus akan menuju kota B dari kota A. Panjang lintasan yang ditempuh oleh bus dari kota A ke kota B disebut dengan jarak. Sedangkan waktu yang diperlukan bus dari kota A ke kota B disebut dengan waktu tempuh. Hubungan antara jarak dan waktu tempuh ada kaitannya dengan kecepatan, yaitu seberapa cepat bus menempuh dari kota A ke kota B. Hubungan kecepatan, jarak, dan waktu tempuh dapat kita lihat pada segitiga berikut ini. J yaitu jarak, K yaitu kecepatan, W yaitu waktu. Apabila kita akan mencari kecepatan suatu benda, maka kita tutup kecepatan pada segitiga JKW. Maka, rumus dari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Sehingga kita bisa tuliskan kecepatan atau K sama dengan jarak atau J per waktu tempuh atau W. Mari kita ke contoh yang pertama. 30 km per jam sama dengan ... meter per menit. Pada soal ini, kita akan belajar bagaimana mengubah satuan kecepatan dari kilometer per jam menjadi meter per menit. Langkah yang pertama, kita ubah satuan kilometer menjadi meter. Kita perhatikan tangga satuan panjang berikut ini. Dari kilometer ke meter, maka kita turun 3 tangga. Artinya, kita kali dengan 1000. Selanjutnya, kita ubah satuan jam menjadi menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Maka, kita kalikan dengan 60. Selanjutnya, kita sederhanakan antara bilangan 30 dan 60, masing-masing kita bagi dengan 30. Maka hasilnya 1 dan 2. Selanjutnya, tinggal kita hitung perkaliannya 1 dikali 1000, kemudian dibagi 2, maka hasilnya 500 meter per menit. Kemudian kita lanjut contoh yang kedua. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Pertanyaannya, tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Dari soal tersebut diketahui waktu sama dengan 2 jam dan jaraknya adalah 90 km. Dan ditanya adalah kecepatan dengan satuan kilometer per jam. Maka cara menjawabnya kita gunakan rumus K sama dengan J per W. Dengan J sama dengan 90 km dan W 2 jam. Selanjutnya tinggal kita hitung 90 dibagi 2, maka hasilnya 45 km per jam. Jadi, kecepatan sepeda motor Pak Ali adalah 45 km per jam. Yang kedua, jarak. Jarak merupakan ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lain. Misalkan, jarak dari kota A ke kota B adalah 65 km. Selanjutnya, untuk menentukan rumus jarak, maka kita perhatikan segitiga JKW berikut ini, dan kita tutup bagian jarak. Sehingga kita peroleh rumusnya K dikali W. Maka dapat kita tulis jarak sama dengan kecepatan dikali waktu tempuh. Kita lihat contohnya. Sebuah kendaraan melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam.
Pertanyaannya, berapa kilometer jarak antara kota A dan kota B? Maka dari soal tersebut dapat kita ketahui waktu adalah 2 jam. Sedangkan kecepatannya adalah 60 km per jam. Dan yang ditanyakan adalah jarak dengan satuan kilometer. Maka dapat kita jawab dengan menggunakan rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Dengan kecepatan 60 km per jam dan waktu 2 jam. Selanjutnya dapat kita coretkan satuan jam. Kemudian kita hitung 60 dikali 2, hasilnya 120 km. Jadi, jarak kota A dan kota B adalah 120 km. Yang ketiga, waktu tempuh. Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Perhatikan segitiga JKW berikut ini. Untuk mengetahui rumus waktu, maka kita tutupi bagian waktu. Sehingga kita peroleh rumusnya jarak dibagi waktu. Dan dapat kita tuliskan waktu tempuh sama dengan jarak per kecepatan. Kita lihat contoh yang pertama. Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah adalah 5 km. Pertanyaannya, berapa lama Dayu sampai ke sekolah? Dari soal tersebut dapat kita ketahui kecepatannya adalah 20 km per jam dan jaraknya adalah 5 km. Dan yang ditanyakan adalah waktu. Maka dapat kita jawab dengan menggunakan rumus W sama dengan jarak per kecepatan. Dengan jarak 5 km dan kecepatan 20 km per jam. Dapat kita coretkan satuan kilometer. Selanjutnya, kita sederhanakan 5 dengan 20 dan masing-masing kita bagi dengan 5, maka hasilnya 1/4. Maka hasilnya adalah 1/4 jam atau dibaca 1/4 jam. Kita ingat kembali 1 jam sama dengan 60 menit. Maka kita dapat ubah kesatuan menit dengan dikali 60 menit. Maka hasilnya adalah 15 menit. Jadi, lama Dayu sampai ke sekolah adalah 15 menit. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Pak Husin akan pergi dari kota Pasuruan ke kota Besuki dengan jarak 120 km. Mobil yang dikendarai Pak Husin berkecepatan 60 km per jam. Pak Husin berangkat dari kota Pasuruan pukul 7. Pertanyaannya, yang A, berapa waktu tempuh perjalanan Pak Husin? Yang B, pukul berapakah Pak Husin tiba di Besuki? Maka dapat kita jawab, yang A yang ditanyakan adalah waktu. Maka dapat kita tulis rumusnya, waktu sama dengan jarak per kecepatan. Dengan jarak 120 km dan kecepatan 60 km per jam. Selanjutnya kita dapat coretkan satuan kilometer. Kemudian dapat kita hitung 120 per 60 hasilnya adalah 2 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan Pak Husin dalam perjalanan adalah 2 jam. Selanjutnya yang B, dapat kita peroleh waktu tiba sama dengan waktu berangkat ditambah waktu tempuh. Dengan waktu berangkat adalah pukul 7 dan waktu tempuhnya adalah 2 jam. Sehingga waktu tiba di kota Besuki adalah pukul 9. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai hubungan kecepatan, jarak, dan waktu tempuh. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.